Sugeng enjing Kang Kinasih. Otto, udah bebas kok nggak kasih kabar. Kenapa lu ngasih kerjaan buat gue? Rumah Nyai, gundik dia. Banyak emas batangan dan perhiasan. Karakter Otto di sini di film Gundik yang dimana saya perankan di sini, dia adalah mantan tentara. Dia dalam salah satu kesatuan, tapi dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dipecat. Ketika dipecat, habis itu ya dengan beberapa teman-teman yang juga dari kesatuan itu, ya karena dia punya keterampilan yang dididik dalam kesatuan yang dulu itu, ya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang itulah yang merampok dan segala macam. Jadi emang dia sudah terbiasa melakukan itu sampai pada akhirnya dia ditangkap itu karena istrinya mati karena ketabrak. Istrinya mati itu karena ada sekelompok orang gitu di mana dia datengin orang-orang yang mencelakakan istrinya, terus dia bunuh dan habis itu dia menyerahkan dirinya ke polisi. Cerita itu bermulai ketika dia baru keluar dari penjara itu. Keluar dari penjara ketika dia pertama ngeliat anaknya hamil dan menikahnya juga dia tidak tahu gitu. Jadi anaknya itu menikah tanpa wali bapaknya yang sah. Itu kan agak problem ya dan agak kaget, apalagi itu satu-satunya yang masih hidup daripada keluarganya si Otto itu. Ya udah. Dan ada kelainan dalam kandungannya yang emang harus membutuhkan uang yang besar gitu dan segala macam. Terus ditambah ada orang yang biasa ngasih dia kerjaan dari sebelum dia masuk penjara tuh ngasih kerjaan ya, maksudnya jadi istilah kasarnya pucuk dicinta ulam pun tiba tuh, kalau bahasa Thailandnya cuk dicin lam tip, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi ketika lagi butuh emang ini ada dana besar dan shortcut gitu, saya ada tawaran pekerjaan. Akhirnya dia kumpulkan semua teman-temannya, dia melakukan perampokan. Perampokan disebut perampokan bukan pencurian karena perampokan kan membawa senjata tajam dan yang dipikir itu ya rumah gundik biasa, rumah simpenan biasa gitu yang ya ini mudah, pekerjaan sangat mudah, tapi ternyata wow, ini bukan orang biasa, ini setengah manusia kan kayak gitu. Ya udah dan emang aneh-aneh udah di dalam rumah itu udah benar-benar nggak nyangka, maksudnya emang bagong, langsung jadi suasananya membagongkan ya. Gitu. Oh, di sini kan banyak adegan-adegan yang tidak pernah saya alami sendiri, kalaupun saya harus meriset juga bingung harus meriset kemana gitu kan. Saya nggak pernah ngelihat kepala dipenggal, saya nggak pernah ngelihat ada makhluk yang lain daripada yang saya lihat seperti manusia biasa gitu. Jadi dengan bahkan kadang-kadang Anggi menggambarkan ruangan-ruangannya itu, lorong-lorongnya juga berbeda gitu ya. Maksudnya ada satu ruangan yang saya kadang-kadang saya ngeliatnya ini sakit banget sih ini orang yang bikin ruang dengan pajangannya, dengan interior yang seperti ini, sakit banget sih ini orang gitu. Jadi emang agak jadi emang semuanya harus benar-benar berimajinatif sekali sih sayanya kayak gitu. Tapi kalau untuk emosi yang lain-lain yang saya ini dan segala macam sih itu ya. Cuman kalau untuk yang hal-hal yang spektakuler itu sih emang agak begitu. Pertama based on script, karena apapun itu aktor adalah seorang pelayan skenario ya. Kedua, mau dibawa kemana, apa segala macam ininya itu udah tambahan antara dialog dengan si penulis dan director dan aktornya. Ini mau gimana, ini maunya seperti apa kayak gitu. Ya akhirnya terbentuklah sebuah sosok kan pada akhirnya kayak gitu. Ya emang kalau di film kan yang pasti kita tawarkan kan, ini gue akan seperti ini, akan begini gitu.
Kalau direkturnya oke. Bahkan kadang-kadang kan direktur juga, oh iya, kenapa kita gak gidiin? Jadi pada akhirnya terjadi sebuah diskusi dan akhirnya ada kesimpulan yang memang harusnya seperti ini kayak gitu. Bapak dengan anak perempuan, itu sih sebenarnya saya banget kalau bapak dan anak perempuannya, tapi tidak dengan kondisi seperti itu kan kayak gitu. Kalau ini kondisi seperti itu, saya juga nggak tahu harus bagaimana kan sebenarnya. Nggak kebayang sih, maksudnya saya kan bapak-bapak biasa gitu kan ya, terus tiba-tiba kalau harus dalam seperti yang terjadi dalam film ini, Otto itu, saya nggak bisa ngebayangin sih perasaan seorang bapak itu kayak gimana ya. Tapi ya emang, ya kan ada skrip, ada jadi ya jadinya ya gitu. Oh enggak, itu makanya yang saya suka dari karakter Ottonya kan ya itu karena ini kan berbeda sekali dengan saya gitu. Terus yang kerennya juga kan tidak mudah bagaimana menerima suami anaknya, itu kan juga bukan hal yang mudah kan. Terus tiba-tiba ada laki-laki lain, itu kan saya juga bisa ngebayangin sih, saya aja mungkin anak saya umurnya 17 tahun gitu, saya belum bisa ngebayangin ada laki-laki yang datang ngapel ke rumah saya belum bisa bayangin tuh saya harus kayak gimana tuh. Ini kompleks, unik, tapi yang pasti dia ingin yang terbaik, cuman kadang-kadang caranya kan. Pasti dia yang terbaik untuk keluarganya, dan dia bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri, karena dia lebih memikirkan orang lain baik. Cuman kan kadang-kadang caranya itu yang tidak baik. Saya pun oke, tapi pasti saya akan memberikan penawaran yang berbeda. Maksudnya mungkin tidak akan seperti ini karakternya, pasti akan. Ya harus lebih, stepnya harus lebih maju lagi ya. Ada pendalaman yang berbeda mungkin, ada treatment yang berbeda lagi. Kalau dari saya sih enggak ya Mbak. Saya masih tetap story itu nomor satu buat saya. Kedua karakter itu buat saya. Bagaimana menerima sebuah film atau apapun itu ataupun sinetron. Ya berangkat dari situ. Yang luar biasanya kalau sekarang ini kalau penonton sudah mulai menerima sekali film-film Indonesia dengan berbagai macam genre malah. Jadi tidak hanya horor saja atau tidak. Jadi sekarang lebih beragam gitu. Masyarakatnya yang berubah malah saya pikir. Masyarakatnya yang sekarang yang sudah lebih menerima lagi film Indonesia, itu sih yang oke. Dan mungkin itu juga karena para kreatornya atau sinias yang di belakangnya itu juga sudah lebih genrenya juga sudah mulai macam-macam, gayanya juga sudah mulai macam-macam, itu sih. Kalau dari film sih dari alat ya, equipment-nya sih sudah berbeda ya. Dulu mungkin kameranya masih bunyi gitu, dengan lampu yang sebesar-besar, wah itu. Untuk combine dari dalam keluar itu dibutuhkan lampu yang ya kayak gitu. Terus kalau mungkin dulu syuting itu waktunya bisa sampai 3 bulan, satu film bisa 4 bulan kayak gitu. Kalau sekarang kan tuh udah semuanya lebih terstruktur, sudah lebih dari equipment dan segala macamnya sudah lebih simpel dan sudah lebih apa ya? Udah lebih jejak gitu loh, lebih apa bahasanya saya lebih compact dan oke sih kalau sekarang gitu. Desain produksinya juga lebih oke, semuanya sih udah lebih baik, sudah jauh lebih baik. Menjadi orang lain itu kan menyenangkan ya, dan dibayar untuk itu. Terus saya terus belajar, karena ketika saya dapat peran baru, saya juga harus mempelajari kan, ya strata sosialnya dia, pendidikannya dia,
pekerjaannya dia apa. Kalaupun dia jadi dokter kan mau nggak mau saya harus tahu bagaimana dokter itu pakai stetoskopnya, nggak usah jauh-jauh ya, megang termometernya, atau bagaimana lagi dia memeriksa pasiennya. Itu kan mau nggak mau harus saya pelajari. Begitu juga ketika saya harus menjadi seorang pembalap motor atau... Jadi banyak selalu belajar sih setiap harinya, ilmu-ilmunya apa segala macam. Baik dari skenarionya saya bisa belajar, ataupun dari lingkup si aktor itu yang dimana emang harus saya pelajari. Karena harus butuh riset, semuanya itu kan kadang-kadang butuh riset. Saya nggak tahu, cuman yang saya tahu kalau saya mengerjakan segala sesuatunya itu saya sungguh-sungguh gitu. Karena saya percaya sekali apa yang saya kerjakan sungguh-sungguh itu pasti hasilnya akan sungguh-sungguh. Nggak tahu saya akan menikmati, tapi pasti nanti mungkin anak saya akan menikmati. Tapi kalau kita tanam mangga, pasti dia akan berbuah. Kita tanam pohon mangga, pasti akan berbuah mangga, nggak mungkin berbuah durian. Jadi emang apa yang kita tanam, apalagi kan kita nanamnya juga kapan nyiramin airnya, kita potongin benalunya. Itu sih, ya sungguh-sungguh emang kita jaga dan segala macam. Insya Allah buahnya bagus. Bukan kita mungkin yang nikmati, tapi mungkin anak-anak kita. Hampir semua karakter sebenarnya menarik sih Mbak ya. Semuanya sih menarik sih, hampir semuanya. Emang pada akhirnya kan tergantung story-nya. Kayak gitu. Jadi emang kalau saya tuh yang terpenting emang story sih. Cerita. Dan bagaimana karakter itu bisa hidup dalam cerita itu. Saya itu kan selalu suka sesuatu yang baru ya. Tapi hampir itu dilakukan itu banyak di dunia sinetron gitu ya. Jadi itu saya suka dengan yang pertama gitu. Jadi saya suka dengan sesuatu yang fresh. Jadi ketika orang belum pernah ada yang buat sinetron apa ya, kayak Mahkota Mayangkara apa segala macam, kerajaan-kerajaan kayak gitu. Tapi dengan riset yang kuat pada zamannya pada saat itu, saya main di situ. Terus ketika ada sinetron dulu namanya Rahasia Ilahi gitu yang orang apa namanya ya pokoknya lu melakukan kejahatan dunia itu langsung nanti dikuburnya. Itu pun saya yang pertama juga waktu itu yang melakukannya. Terus ketika itu saya juga main lagi Para Pencari Tuhan gitu. Itu kan fresh juga kan semua bagaimana Islam ditampilkan dengan begitu indah dan secara komunal gitu. Begitu juga dengan Dunia Terbalik itu saya lakukan juga di situ di mana. Jadi saya apa yang ingin saya tinggal warisan apa yang bahwa banyak sekali ternyata ruang-ruang, banyak sekali dunia-dunia yang itu bisa dirambah gitu, yang bisa dieksplor gitu sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya kayaknya mungkin. Karena ini tanpa batas ya maksudnya kalau untuk apalagi story itu kan nggak mungkin habis ya.